Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang auditing mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan untuk piutang usaha. Nah, pembahasan yang pertama yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Dalam hal ini, seorang auditor harus memenuhi 8 tujuan audit, yaitu 1. Piutang usaha dalam neraca saldo sama dengan jumlah file induk terkait. Yang kedua, piutang usaha yang dicatat ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Dan yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar. Yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Dan yang kedelapan yaitu klien memiliki hak atas piutang usaha. Pembahasan yang kedua yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Terdapat beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko. Di dalam menilai risiko ini terdapat beberapa pertimbangan dalam menilai risikonya, yaitu yang pertama, auditor harus memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan. Yang kedua, mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan ke setiap akun neraca. Yang tahap yang ketiga yaitu menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Dalam hal ini, seorang auditor harus mempertimbangkan 3 aspek pengendalian internal. Yang pertama yaitu pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Yang kedua, pengendalian terhadap pisah batas. Yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisihan piutang tak tertagih. Tahap yang kedua yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dalam hal ini, seorang auditor memutuskan ukuran sampel dan mengevaluasi hasil dari pengujian tersebut. Tahap yang ketiga terdapat 2 bagian, yaitu 1. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Seperti pada bab sebelumnya, prosedur analitis sering dilakukan selama 3 tahap audit, yaitu selama perencanaan, ketika melaksanakan pengujian yang terinci, dan sebagai bagian dari penyelesaian audit. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Merancang pengujian atas rincian saldo ini, kita membahas pengujian atas rincian saldo piutang usaha. Kita akan berfokus pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dengan asumsi. Yang pertama, auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti yang serupa. Yang kedua, auditor telah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat bergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Dalam hal ini, auditor memperhatikan yang pertama, piutang usaha ditambahkan dengan benar dan sama dengan file induk serta buku besar umum. Yang kedua, piutang usaha yang tercatat memang ada. Yang ketiga, piutang usaha yang ada telah dicantumkan. Yang keempat, piutang usaha sudah akurat. Yang kelima, piutang usaha diklasifikasikan dengan benar. Yang keenam, pisah batas piutang usaha sudah benar. Di dalam pisah batas ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu pisah batas atas penjualan. Yang kedua, pisah batas retur dan pengurangan penjualan. Yang ketiga, pisah batas penerimaan kas. Selanjutnya yang ketujuh, piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi. Yang kedelapan, klien memiliki hak atas piutang usaha. Dan yang terakhir, yang kesembilan, penyajian dan pengungkapan piutang usaha sudah benar. Pembahasan selanjutnya yaitu konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha ini adalah konsep yang terus berulang mengenai pengujian atas rincian saldo piutang usaha dengan tujuan memenuhi eksistensi, keakuratan, serta pisah batas. Standar auditing Amerika Serikat menunjukkan bahwa auditor harus menggunakan konfirmasi eksternal untuk piutang usaha yang material. Konfirmasi mungkin tidak tepat dalam situasi berikut ini. Yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti yang tidak efektif karena tingkat responnya kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Yang kedua,
Gabungan tingkat risiko inherent dan risiko pengendalian adalah rendah, dan bukti substantif lainnya dapat diakumulasi untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Terdapat beberapa jenis konfirmasi. Yang pertama yaitu konfirmasi positif. Konfirmasi positif ini adalah komunikasi dengan debitor untuk mengonfirmasi secara langsung apakah saldo yang dinyatakan benar atau salah. Yang pertama, formulir konfirmasi yang kosong, yaitu jenis konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah pada konfirmasi, tetapi meminta penerimanya untuk mengisi saldo atau melengkapi suatu informasi. Yang kedua yaitu konfirmasi faktur, yaitu jenis konfirmasi positif lainnya di mana setiap faktur akan dikonfirmasi. Konfirmasi yang kedua yaitu konfirmasi negatif, adalah jenis komunikasi dengan debitur tetapi hanya akan meminta respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Standar auditing menyatakan bahwa penggunaan konfirmasi negatif hanya dapat diterima jika terdapat seluruh situasi seperti berikut, yaitu auditor telah menilai risiko salah saji yang material yang rendah, memperoleh bukti yang tepat, dan mencukupi tentang efektivitas perencanaan serta pengoperasian pengendalian yang relevan. Situasi yang selanjutnya yaitu populasi item yang terkena prosedur konfirmasi negatif terdiri dari sejumlah besar saldo, akun, transaksi, atau pos-pos lainnya yang bernilai kecil dan homogen. Yang selanjutnya, auditor memperkirakan tingkat pengecualian yang rendah. Situasi yang terakhir yaitu auditor yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi negatif akan memberikan pertimbangan yang masuk akal. Hal-hal yang diperhatikan auditor terkait konfirmasi negatif yang pertama yaitu penempatan waktu, keputusan sampling, verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian, menindaklanjuti non-response, analisis perbedaan, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Terdapat beberapa sumber yaitu materialitas kerja, risiko audit yang dapat diterima, risiko inherent, risiko pengendalian, hasil pengujian substantif, prosedur analitis, dan risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih.